Tuhan melihat kada pakai biji mata. Kalau kita ada mata, ya mata kita pun kadang-kadang biar matanya ada bisa juga kada melihat. Ada gangguan di mata akhirnya kada melihat. Atau misalnya matanya dikurangi Tuhan penglihatannya. Bisa, karena kita nih makhluk. Dulu lagi anom panjanak nih, nyaman benar. Saat sudah bermula Tuhan, matanya kena plus, matanya kena min. Ada bahkan min plus matanya. Kandel kacamata. Ada 2 jari kacamata kandelnya. Ya Allah, uyuhnya. Itu penglihatan kita. Dan penglihatan kita ini terbatas. Taka subalah dinding situ, udah tahu lagi kita. Taka subalah kamar, udah tahu lagi kita. Apalagi taka subalah alam, makinnya ya kada melihat. Kita nih di alam dunia, hendak melihat ke alam gaib, kada kawa. Standar mata kita kada kelihatan. Beda dengan para jin, syaitan, iblis. Mereka bisa melihat yang di alam mereka dan mereka bisa melihat yang di alam manusia. Itu kalahnya sebuting kita lawan bubuhan jin, mbak. Inya melihat kita, kita kada kawa melihat inya. Itu angkalahnya tak. Lalu bahaya tahu kita nek bila nama hantam buhannya. Ada orang bahamok kasurupan. Siapa leh kira aja. Nah, kisah babi jim dilihat nih siluman harimau bang jar. Oh, nah bang bilang bang ngerukut bang kata weg siluman harimau daripada kada tahu jisirin baik jawab. Karena mun tuan rumah kada yakin tadi jadi orang beri amploknya. Nama Habib juga. Lah ada orang kasurupan tuh bacakan dialog Sayyidina Ali lawan Raja Jin. Ketika Raja Jin itu berbuat jahil kepada manusia, dialog itu sampaikan, ia akan mendengar. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Karakarandi, sora-sorandi, sobara-sobaratunna, aqsamtu alaikum ya khaddama hadhil asma, antahbisal ba'ida la ya'tina, wal qariba la ya'zina, bihaqqin nabiyyi alaihi salatu wassalam, wa bihaqqi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimatnya. Jadi jar Sayyidina Ali bila dibacakan itu jar insyaallah jin tadi ampih memasuki orang itu. Bacakan di banyu boleh atau tiupakan ke kepalanya langsung. Hati-hati bang bila niup orang kesurupan tuh. Ada jadinya kesurupan harus pisit menangkap angkat berujung gigi rapai boleh. Kalah lawan hantu lawan bila orang hendak jadi pananamba itu benteng kuat-kuat di diri seorang ya pasti melawan rumah kuat-kuat bentengnya bilanya kada kuat ya nang bini itu hantamnya kita ada kawan dihantamnya bini nang kesurupan di rumah kita imbah menghantamnya badas dendamnya tak bini kita hantamnya. Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين إلى أن قال dan wajib baginya bersifat sama artinya mendengar akan tiap-tiap yang maujud dengan tiada talinga sama ada yang maujud itu qadim atau baharu sama ada ia suara atau bukan suara. Allah Ta'ala itu jarsidin berisi sifat sama itu artinya mendengar, ada berisi pendengaran tapi pendengaran Allah kada memakai alat kada nang kayak kita toh. Kalau kita mendengar ada alatnya
ngarannya talinga. Itu pun ada alat di dalamnya. Talinganya waraha ada, di dalamnya kada berfungsi, parai juga. Gandangnya pecah. Bengang ini saro. Hah. Berapa orang? Hah. Ada yang nyamanan tule lah. Syukur telinga kita nih diberi Tuhan sebelah menyubalah berfungsi. Sebelah jegin kada berfungsi, lapah benar. Biasalah pian bila banyalam lalu tabuatan banyu. Nah, bagung telinga. Dicatok, kung 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 kung, bunyinya di kepala. Itu ada nyaman dah tak? Tuhuk menghampas ke bentel. Hampas tak. Cerok aja keluar, hanya plong telinga. Teman kita bisa benyalam lah, bisa benyalam di buah banyu. Rancak tenang kayak itu tak? Apalagi sawat tuli telinga, ada nyaman sama sekali. Makanya syukurilah bila bisi talingan ini disyukuri, jangan sampai dikufuri. Dengarkan apa-apa nang baik, jauhi apa-apa nang dilarang oleh Allah. Talinga kita nih. Termasuk talinga kita ini, amun inya dengar sesuatu yang itu merupakan aib, talinga kita mendengar, muntung kita belajar membisu. Talinga mendengar, muntung membisu. Itu nah harusnya. Berapa banyak orang diangkat Tuhan jadi wali gara-gara talinganya mendengar keaiban orang lain, tapi muntungnya membisu kada mau mengisahkan. Ada seorang wali namanya Hatim. Hatim itu diberi gelar Al-Asom. Asom itu artinya tuli. Tuli bujuran kah Imam Hatim nih? Ada. Asom itu gelar. Kenapa digelar Hatim nang tuli? Karena sidin pura-pura tuli. Saat sidin ini di pasar, mungkin sidin berjualan juga, kayak itu nah. Kan jar Rasulullah dari 10 pintu rajaki itu 9 andakannya berdagang atau berbisnis atau berusaha nang ada perniagaan lah. Sidin ini berusaha di pasar sambil duduk nunggui barang sambil bacaan amalan segala macam. Datang bibinian betutukar. Tak kali milih-milih tak kantut si bibini ini tadi. Maka kantutnya tuh nyaring. Amun lalakian tak kantut itu kada tapi seberapa. Amun binian tak kantut nyaring. Mana muha. Itu kan supannya tuh lebih daripada lalakian. Kenapa kasih bibin ini mungkin sakit parut kah, apakah? Tak kantut hadapan Imam Hatim. Imam Hatim ini dengar talinga sidin waras, dengar sidin. Sebagai wujud beliau berterima kasih dengan pendengarannya, maka telinga yang mendengar, mulut yang membisu. Tahu aja sidin pada bibin itu tak kantut. Tapi babaya bibin itu muhanya berubah kayak apa muha orang supan. Abang muha pina supan. Kisah manawar-nawar barangnya. Ini berapa aja? Disiden. Apanya? Ini nah. Nyaringi, aku ini talinga tulian. Disiden. Jadi bini, alhamdulillah. Tuli sidin li ya. Udah sidin dengar ya. Itu tuh patut dicontoh itu. Artinya mun talinga kita bada dengar napa-napa, muntung berenai aja. Aib orang talinga kita nih tahu berenai aja. Talinga mendengar, mulut membisu. Karena ada babnya mata melihat, mulut membisu. Man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi akan aib orang Islam, Allah menutupi akan jua aibnya hari kiamat.
Kita ini barataan bisi aib. Karena ditutupi akan Tuhan, barakat kita menutupikan aib orang lain. Apalagi aib paguruan seorang. Tutupi akan. Sekali kita melihat aib paguruan kita, hati kita berpenyakit, dan kada akan timbul lagi husnudzon wan paguruan. Ada lagi. Karena ini sudah sekali melihat aib gurunya. Makanya orang tuh berdoa terus, Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina. Ya Allah, tutupi akan aib kami dan tutupi akan aib guru-guru kami. Karena saat si murid itu melihat aib kekurangan gurunya, lalu murid nih berucap, 5, kenapa guru pian kayak itu? Ketika murid ini sudah dek menentang gurunya, hurimal barakah. Barakah diharamkan sampai kepadanya. Karena ilmu kada berberkat lagi. Ingat kada lagi, hafal kada lagi, mengamalkan kada kawa. Nyampaikan pulang maka kawa. Karena ilmunya diharamkan keberkahannya. Itu orang nuntut ilmu agama itu pentingnya hati husnudzon lawan paguruan. Kadang-kadang tolah ada tuan guru tuh nang bagagawi sengaja untuk menguji kebersihan hati anak muridnya. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan mengundurkan diri. Di situ pian hendak melihat mana murid nang berhati putih, mana murid nang berhati abu-abu. Ketika gurunya tegawi sesuatu hal yang mungkin menurut inya hal itu dianggap kayak kada bagus. Walaupun misalnya sesuatu hal itu sebenarnya gurunya kada salah menggawi. Tapi di mata si murid, gurunya nih kayak salah. Muridnya nih mulai ada perubahan. Tak berubah kelihatan. Oh, ini murid belum 100% putihnya. Oh, ini murid masih abu-abu. Oh, ini murid bahkan masih hirang lagi. Nah, itu tak kelihatan itu. Nah, makanya bila orang berguru, itu pentingnya kenapa meletakkan hati yang selalu bersangka baik itu nomor 1 kepada gurunya. Habib Ali Al-Habsyi kata beliau, aku mendapatkan keberkahan guruku Sayyidul Imamul Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas itu karena aku selalu menjaga prasangka baikku kepada beliau. Kita pernah diceritakan oleh guru kita, Habib Abu Bakar Al-Attas itu bukan orang yang istilahnya zahiriyah ilmunya sangat-sangat alim tuh kada. Bahasanya tuh kada seperti itu. Bahkan jar Habib Abu Bakar Al-Attas itu bisa bacaan itu nang kada sesuai dengan i'rab nahwu. Itu amun di mata murid nang selalu memandang zahiriyah, pasti guru itu disalahkan. Aku jar Habib Ali, tetamu guruku itu hanya beberapa kali kesempatan, tapi terbuka futuh, buka keredaan. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas ini membukakan jalan untuk Habib Ali sahibil maulid. Sampai beliau mendapatkan maqam yang sangat tinggi di hadapan Allah. Mahbub indallah wa mahbub inda Rasulillah. Dicintai Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad. Sampai Habib Ali tenggelam di dalam lautan mencintai Nabi Muhammad. Itu gurunya yang membuka. Siapa guru Sidin? Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Sampai diulah Sidin qasidah ta. Baca Sidin wa min kutubil malal Attas Abi Bakrin akhadtul kas. Sampai dipuji Sidin perguruan Sidin. Disitulah beliau mendapatkan futuh, mendapatkan asrar berkat dibuka oleh Habib Abu Bakar. Makanya jar Habib Ali memadahi anak murid Sidin ada 3 kaina anuai aja Sidin. Waktu itu Sidin bepandiron anak murid Sidin. Ada 3 anuai aja Sidin. Di dunia ini Abu Bakar nang pangkatnya sama, kemuliaannya sama, karamatnya sama. Selain Abu Bakar Siddiq maksudnya lah. Kalau Abu Bakar Siddiq itu udah dia apa-apa itu kutub paling tinggi kutub sekalipun kada mau malahkan Sidin. Karena Sidin sahabat Nabi. Apalagi Abu Bakar itu kan tangan kanannya Rasulullah, jaga bahasa kita. Sarandah-randahnya sahabat Nabi itu tetap wali kutub kada kau mengalahkan.
Itu sahabat Nabi yang paling rendah. Jika sahabat Nabi itu misalnya berapa puluh ribu, di antara puluhan ribu tuh nang paling ringking paampihan. Jika ibarat sekolahan tuh dapat rapot ringking paampihan, tetap sahabat Nabi itu kada kawa dikalahkan oleh wali kutub nang pangkatnya kayak apapun. Karena sidin sahabat Nabi. Maka guru jar wali kutub tuh bisa tak kumpul lawan Rasulullah. Bisa berdapat baikung lawan Rasulullah. Iya, baikung bisa dapat. Tapi kan setelah fase di mana Nabi berpindah ke alam barzakh. Nabi tidak ada lagi zahiriyahnya di muka bumi. Sedangkan sahabat Nabi menemui Rasulullah baikung rahatan di muka bumi. Itu jauh lebih mulia makamnya. Ada 3 Abu Bakar, wahai muridku, kata beliau. Yang kewaliannya sama, pangkatnya sama, kehebatannya luar biasa. Pertama, Ikam kada pernah melihat, Sidin. Waktu itu memandiri anak murid Sidin. Ikam kada pernah melihat, yaitu Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani Al-Aidarus. Masyhurnya Al-Adani karena beliau tinggalnya di Aden dan berkuburnya pun di Aden, kota Aden. Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Abdullah Al-Aidrus kan yang pertama kali bergelar Al-Aidrus. Bisi anak salah satunya Abu Bakar nang berdiam di kota Aden. Kalau anak sidin yang lain kan ada di Higa Sidin, kayak Husain misalnya. Husain tuh ada di Higa Sidin. Jakamija nih kubur Habib Abdullah Al-Aidrus. Nah di sebelah situ Husain. Husain anak sidin. Di bujuran Husain sini Ja'far ngarannya. Nah Ja'far nih nang bisi anak nang berdiam di Batu Pahat. Habib Ali Al-Idrus Batu Pahat Malaysia. Ja'farnya berkubur di Sambal. Itu Umi juga orangnya. Umi itu kada sekolah tapi jadi wali. Tapi jangan dituruti. Itu khususiat kesan sidin. Nang kedua aja sidin, Ikam pernah melihat ketika di akhir hayat beliau. Artinya sudah tua benar. Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guruku, kata Habib Ali. Nah gurunya Habib Ali inilah bila pian kehilangan kah barang napakah tacicer, ada ingat mandak atau kamalingan, tawasuli aja paguruan Habib Ali nih, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas ila hadrati Sayyidil Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas Al-Fatihah. Fatihahnya jangan dibaca. Bila sudah dapat barang, hanya baca. Jadi bahasa kita mau hutangi sidin. Pokoknya bibai Fatihah ini kada ulun baca, 2 hari kita dapat, 2 hari kita baca. Seminggu kada dapat, seminggu kada baca. Nah, itu. Ila hadrati Sayyidil Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas Al-Fatihah. Fatihahnya bibai kena baca. Bila barangnya dapat, itu biasanya kada lawas, congol barangnya. Jika dicontan maling, malingnya nama antar ke rumah. Bila kada malingnya berhadap, ada tuh di pelatar kita. Tiba-tiba ada. Mujarab ini, sudah terbukti itu. Kalau itu kada ingat ke mandak kunci, kada ingat napa lah. Binian kada ingat lagi mandak laki di mana. Sawat laki kada ingat mandak lagi. Bapak kisahnya lele. Nah, tawasuli ya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, itu paguruan Habib Ali lah. Di Huraidah itu kumpulan tak Al-Attas ini kan di Huraidah dekatnya. Sahibul Ratibnya di Huraidah situ. Yang ada berpisah tuh bubuhan Sahibul Mashhad kan. Habib Ali bin Hasan Al-Attas kan. Nah, itu di Mashhad sana. Belain kubahnya sedikit lah, belain kubah. Nah di Mashhad ini ada bubuhan Hadun. Hadun tuh di Mashhad situ. Bubuhan Hadun bin Hadun ini di sini ada keturunannya paling banyak di Batu Tungku arah Batakan tah. Nah Habib Muhammad nambah kubah di Batu Tungku situ tuh turunan bin Hadun Al-Attas. Ada beturang silsilahnya ini mau pang sembarangan mengaku. Ulun nak bakaku jadi Habib mana jalurnya menyuntek. Ada kawa karena suntikannya luput pasti ketahuan orang pada palsu. Jadi kalau tiba-tiba ada aliran yang ingin membatalkan nasab para habaib, berpikir-pikir berpikir-pikir mah apa membatalkan nasab orang? Orang ada catatannya bapak dibatalkan. Abahmu aja urusi jangan ngurusi abah orang. Orang gawian.
Apa-apa menyembati nasab orang betal, ujung-ujungnya awak nah jadi Habib. Nah, pada pintar arannya itu. Pada jadi Habib tuh, padah bujur-bujur. Kawak aku jadi Habib tuh, padah bujur-bujur. Aman mulahkan bukunya, buku palsu. Mau bener. Apa-apa kah? Saking muarnya lawan buan habaib lah, sampai kuburannya dia dihancur-hancur. Bapak kayak kuburan. Islam tuh tidak pernah membenarkan orang mati itu dijahati. Orang tuh sudah mati, kuburnya dijajak kada boleh. Apalagi di kamihi, apalagi di gudam kan ada yang dakum, hancur kuburan orang. Apalagi nanti hancur nih kuburan wali. Nyata wali dan saksi hidupnya banyak. Seorang hanya hidup mah hancur kuburan orang. Masalah kuburan tuh jangankan dihancur nangka itu, menabuk bujur-bujur, membongkar mun kada ada alasan nembujur, kada boleh. Kada boleh. Orang sudah mati itu ranayakan lagi sidin dalam tangan nah. Bapak ditabu-tabu. Ini dihancur. Nalih orang sakit hati orang itu. Orang korban sakit hati hadap tapi kata awak lu mahamuk alhamdulillah lah kita di Banjar ini damai-damai aja. Artinya tuh baulah di sebuah kota yang kota tuh kota santri karena memberi supannya, makanya gerakan itu kuat keluarnya. Pada intinya aliran-aliran sekarang yang muncul itu mendekati zaman akhir. Kita ini kan zaman fitnah, dimana saatnya kita ini memang diobok-obok oleh musuh Islam. Habaib dizolimi, habaib disambati. Sudah mulai orang jauh wan habaib. Dulu orang wan habaib ini inggih-inggih terus. Mulai berjauhan. Alhamdulillah aja kami tersadarkan oleh Kiai Anu. Sadar kisahnya nih. Ada hormat lagi nih wan habaib. Pengaruh itu membekas. Akhirnya berapa banyak orang yang tidak hormat lagi dengan keturunan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi memerintahkan wa ahibbu ahla baiti li hubbi, kata Nabi. Cintai keluargaku karena kamu mencintai aku. Alasan mencintai keluarga Nabi itu karena kita mencintai Nabinya. Itu alasannya. Nah, tiba-tiba gara-gara aliran ini ada, berkurang manusia yang cinta kepada keluarga Nabi. Oh, secara otomatis. Anggap aja dari kalkulasi 100%, dari 90% mungkin hilang 30-40%. Nang asalnya dulu cinta, sekarang berbalik jadi membenci. Gara-gara mereka itu tadi. Aliran itu. Nah sekarang orang sudah banyak memusuhi habaib, banyak nangka-nangka tujuan habaib. Nyasar, berpindah lagi. Siapa yang harus ditanamkan kebencian kepada mereka? Kiai, ustadz, tuan guru, dan pondok-pondok pesantren. Kayak apa caranya pondok pesantren supaya jelek? Kayak apa caranya tuan guru supaya disambati? Kayak apa caranya supaya orang alim kada berharga lagi di mata manusia? Tampil itu, diolahnya tayangan di TV. Tampil kiai, nunduk-nunduk hadapan kiai, salaman, amplop. Enak ya jadi kiai. Cepet jadi orang sugih, lekas jadi orang sugih, salaman amplop, itu disambatinya, diupload ke TV, disiarkan dengan narasi kata-kata yang sangat menjelekkan. Akhirnya itu pasti berpengaruh. Walaupun masyarakat itu masih banyak yang ta'zim dengan kiai, tapi sedikit banyaknya pasti ada yang berpengaruh. Sangkut juga gara-gara itu. Ih lah aja, mau kupikir-pikir menyamani kiai bener ya, diberi amplop saja. Menyamani tuan guru bener ya, jadi beri amplop menyugihi sidin jar. Nah, mulailah orang berpikir kayak itu. Harusnya kan jangan menyebarkan agama tuh ikhlas karena Allah. Iya, ikan makan batu kak. Nukar bensin pakai apa? Pakai duit, kadang pakai terima kasih. Itu akhirnya hilah aja. Mulai dong. Oh, kiai dihantam, tuan guru dihantam, ustadz disambati. Itu memang program mereka itu.
Akhirnya pada intinya kaina umat Islam itu ingin menjauh dari tokoh-tokoh agama Islam. Ketika umat Islam mulai tidak memiliki tokoh lagi, merekalah tampil membawa tokoh mereka. Tampil tokoh mereka sekilan, sejengkal, setapak demi setapak, semeter demi semeter, maumpati mereka. Ya Rasulullah sampai ke lubang biawak ya diompati masuk. Itu tuh memang program mereka. Program para kiamat memang kayak itu sudah. Ya, alhamdulillah kita tetap mudah-mudahan istiqomah di jalan yang lurus. Fenomena para kiamat tuh kayak itu Bang sudah. Dan kiai dihina akan orang, ustadz dihina akan orang. Kisah apa ya tuh di balik-baliknya tuh kayaknya tak sampai di istilah buhannya apa jar? Memberikan bunga atau hadiah kepada pacar itu dikatakan romantis. Tapi saat ada orang memberikan hadiah kepada kiai atau seorang guru dikatakan feodalis. Feodalis, saya bahasa kerennya lah. Saat membungkuk di hadapan pacar itu kan dikatakan so sweet. Monjuki kambang membungkuk hadapan pacaran. Nah yang persembahan dari ulun, mau betunduk hadapan pacar itu dikatakan so sweet oleh mereka. Tapi saat orang betunduk ngasih amplop dengan kiai itu dikatakan mereka kiai cari duit, tuan guru cari duit, bapak. Nah, maka jelas benar dalil-dalil sudah artinya memberi orang alim berapa fadilatnya. Sampai level tertinggi loh, kali 900.000 kelipatannya. Itu memberi orang alim. Si alimnya kah hendak minta? Kada, orang memang memberi. Abahnya Imam Ghazali itu dapat anak sealim Imam Ghazali. Salah satu daripada beberapa amalan beliau, yakni ketujuh memberi orang alim. Akhirnya ini dikomentari oleh mereka yang baru memahami kisah paham padahal kada paham juga. Makanya Imam Ghazali, seandainya orang bodoh di dunia ini tidak berbicara, dunia akan damai-damai saja. Tapi karena si bodoh ini bepandir, camuh alam. Jadinya karena nembungol ini bepandir. Nah itu sudah. Ala kulli hal itu harus kita lihat memang karena itu bagian daripada fenomena akhir zaman. Cuman yang melihat ini punya sikap. Bila kita melihat itu sebuah kebenaran, silahkan umpati. Tapi bila melihat sebuah kesalahan, tegur, luruskan, bujurakan itu. Jangan sampai diumpati. Bisa-bisa kita aja lah kita. Ya akhir zaman sudah. Nalihai. Pikir-pikir ya. Mana belum babini lah kasih babini. Akhir zaman sudah. Bila lagi. Bila lagi. Nyaman lagi guru aja pian nyambet ya. Sedikit galah. Jadi Allah Ta'ala itu jasirin tadi mendengar, tapi mendengarnya kada pakai alat, kada pakai telinga. Kalau kita kan ada telinga, ada alat, ada gendang telinga yang bisa menyerap suara, menyerap bunyi, kemudian terdengar. Ya Allah tidak seperti itu. Dan pendengaran Allah itu tidak terbatas. Dimanapun Allah bisa mendengar. Kalau pendengaran kita pasti ada batas. Di sini sampai mana kita kau mendengar, sisanya ada kawal lagi. Itu pendengarannya kita. Nang suara ataupun bukan suara, Allah Ta'ala itu mendengar barataan. Kalau kita kan nang bersuara aja nang bisa mendengar. Nang kada bersuara, kada dengar kita. Adalah nang kita ini bisa mendengar suara hati orang. Enggak ada. Ya orang kasyaf itu dibukakan Allah sehingga mereka mengetahui orang kasyaf. Tapi orang kasyaf itu memiliki adab juga. Bila sudah diberi kasyaf, jangan asal-asal sambat. Sidin tujar soleh jar, tapi
bisa sambat aib kita aja. Nah, orang saleh itu kata itu, orang saleh itu bila inya tahu nya berenai tutup iatannya. Tahu di hadapan ini pada warik muhanya. Tabinya berenai tatap warik ini di pandiri. Nah, inge. Dah apa pandiron warik? Ada namanya sini, warik keluar. Kada kayak itu. Itu tuh habis tatangi-tangis sama manusia. Sawat kayak itu. Mungkin ada sesekali bisa keluar kayak itu. Misalnya level maksiat atau dosanya sudah terlalu. Nang kasyap nih melihat, warik. Apa gurunya bati ulun warik? Muha ikam tuh warik, tahu lah sini. Aku melihat ikam tuh warik, kada melihat manusia. Karena kelakuan ikam dasar mirip warik. Wah, misal. Tapi itu kan sesekali aja karena memang ada hajat. Kalau ada hajat nama-nama timbul bisa sambat terus. Rawa gitu jadi diberi kasyaf. Nah makanya Tuhan kadang mau unjuk kasyaf lawan kita. Coba kita ditunjuki kasyaf. Duduk pinggir jalan orang di warik lalu, kuyok lalu, babi lalu, orangnya disambeti. Nah makanya Tuhan pahamnya nih, Tuhan tahan marit nih kada, ini nangkawa di andaki, ini nang kada. Itu. Kadang-kadang kita nih tetap hendak deh aku kasyaf aja. Orang kasyaf tuh ada tahapannya ampun orang. Dan wajib baginya bersifat basar, artinya melihat akan tiap-tiap yang maujud dengan tiada mata dan tiada dengan tolong cahaya matahari atau bulan. Allah Ta'ala tuh melihat kada pakai mata. Dan Allah Ta'ala itu melihat kadada lewat pertolongan cahaya. Baik cahaya matahari atau cahaya bulan atau cahaya lampu. Dada Tuhan minta tolong pakai kayak itu. Atau apa saja yang maujud itu qadim atau baharu, berupa atau tiada berupa, maka dilihatnya dan didengarnya zatnya dan segala sifatnya, dan dilihatnya dan didengarnya zat sekalian alam dan sifat seperti diketahuinya akan sekalian yang tersebut itu. Tuhan melihat kada pakai biji mata. Kalau kita ada mata, ya mata kita pun kadang-kadang biar matanya ada bisa juga kada melihat. Ada gangguan di mata akhirnya kada melihat. Atau misalnya matanya dikurangi Tuhan penglihatannya. Bisa, karena kita nih makhluk. Dulu lagi anom panjanak nih, nyaman benar. Saat sudah bermula Tuhan, matanya kena plus, matanya kena min. Ada bahkan min plus matanya. Kandel kacamata. Ada 2 jari kacamata kandelnya. Ya Allah, uyuhnya. Itu penglihatan kita. Dan penglihatan kita ini terbatas. Takasubalah dinding situ, udah tahu lagi kita. Takasubalah kamar, udah tahu lagi kita. Apalagi takasubalah alam, makinnya ya kada melihat. Kita nih di alam dunia, hendak melihat ke alam gaib, kada kawa. Standar mata kita kada kelihatan. Beda dengan para jin, syaitan, iblis. Mereka bisa melihat yang di alam mereka dan mereka bisa melihat yang di alam manusia. Itu kalahnya sebuting kita lawan bubuhan jin enggak. Inya melihat kita kada kawa melihat inya. Itu angkalahnya tak. Lalu bahaya tahu kita nek bila nama hantam buhannya. Ada orang bahamok kasurupan. Siapa leh kira aja. Nah, kisah babi jin dilihat nih siluman harimau bang jar. Oh, nah bang bilang bang ngerukut bang kata weng siluman harimau daripada kada tahu jisirin baik jawab. Namun tuan rumah kada yakin tadi jadi orang beri amploknya. Nama Habib juga. Lah ada orang kasurupan tuh bacakan dialog Sayyidina Ali lawan Raja Jin. Ketika Raja Jin itu berbuat jahil kepada manusia, dialog itu sampaikan, ia akan mendengar. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Karakarandi, sora-sorandi, sobara-sobaratunna, aqsamtu alaikum ya khaddama hadhil asma,
antahbisal ba'ida la ya'tina wal qariba la ya'dina bihaqqin nabiyyi alaihi salatu wassalam wa bihaqqi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimatnya. Jadi jar Sayyidina Ali bila dibacakan itu jar, insya Allah jin tadi ampih memasuki orang itu. Bacakan di banyu boleh atau tiupakan ke kepalanya langsung. Hati-hati bang bila niup orang kesurupan tak. Ada jadinya kesurupan harus pisit menangkap angkat berujung gigi rapai boleh. Kalah hiluan hantu. Lawan bila orang hendak jadi pananamba itu benteng kuat-kuat di diri seorang, ya pasti melawan. Rumah kuat-kuat bentengnya, bilanya kada kuat ya nang bini itu hantamnya. Kita udah kawan dihantamnya, bini nang kesurupan di rumah. Kita imbah menghantamnya, baris dendamnya, bini kita hantamnya. Musuh kita ini kada kelihatan, topang masalahnya. Makanya bagus doa Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Doa beliau tuh kan, Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina yarana huwa wa qabiluhu min haythu la narahum Allahumma wa ayishu minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannatahu min afwik wa ba'id bainana kama ba'adtahu wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Doa Imam Muhammad bin Wasi'. Itu doa paling ditakutani oleh setan itu. Ya takutan doa itu disampaikan. Makanya kadang-kadang tuang sampaikan ini kada ingat. Kita puntal baca juga ya, setan mahawar awas sih kamu bilang nyampaikan. Itu doa Al-Imam Muhammad ibn Wasi'. Bila doa itu diijabah, tidak ada celah bagi syaitan untuk menggoda orang itu. Jadi penglihatannya Allah apa saja dilihat oleh Sayyidina. Nang terdahulu, nang terkemudian, nang sekarang, nang di depan, nang di belakang, kiri kanan, atas bawah, yang tertutup, yang terbuka, yang zahir, yang gaib, sabarataan dilihat oleh Allah. Tidak ada yang luput daripada penglihatan Allah. Sampai Allah tuh mengatakan apa? Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui hianatnya mata. Tuhan tahu. Kita berkacamata hirang. Duduk di pinggir pantai Kuta. Di Bali nih. Kacamata hirang itu mun orang niat bujur untuk supaya kada silau. Itu niat orang yang bujur. Tapi ternyata matanya berkhianat. Duduk di pinggir pantai Kuta. Makin berkacamata hirang, makin nyaman meminum duit. Nah, Prancis nenek. Amerika nenek. Wah, makin nyaman aja itu he. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun. Tuhan tahu benar mata tuh berkhianat apa kada. Orang tahu lah kita meliriknya. Dia tahu. Tapi Allah tahu. Oh, ikam berkhianat. Mata ikam kayak ini. Berarti Tuhan tahu. Berataan Tuhan melihat. Geretek hati kita dilihat oleh Sidin. Semuaan gerak-gerik kita dilihat oleh Sidin. Makanya kita tuh apa namanya tidak pernah lepas daripada penglihatan Allah. Tidak pernah lepas kita daripada penglihatan Sidin. Kira-kira. Maka tiada sesuatu yang terlindung daripada pendengarannya dan penglihatannya dan pengetahuannya di dalam satu ketika daripada segala ketika. Dimana aja artinya Tuhan tuh mendengar, melihat, tahu terus. Karena tiada menegahkan pengetahuannya akan sesuatu daripada mengetahui akan sesuatu yang lainnya. Dan tiada menegahkan pendengarnya akan sesuatu daripada mendengarkan sesuatu yang lainnya. Dan tiada menegahkan penglihatannya akan sesuatu daripada melihat akan sesuatu yang lainnya. Hanya adalah sekalian maklumat dan padahal beserta di dalam ketika daripada segala ketika dan wajib baginya
padahal beserta di dalam ketika daripada segala ketika. Pendengaran, penglihatan, pengetahuan itu seberataan full dimiliki oleh Allah. Waktu apapun, kondisi apa saja, di tempat mana saja, Tuhan sabarataan mendengar, melihat, mengetahui. Tidak ada yang luput daripada itu semua. Dan wajib baginya bersifat kalam, artinya berkata dengan tiada huruf dan tiada suara. Tuhan itu bepandir berhuruf kada, bersuara kada. Dan tiada terdahulu dan tiada terkemudian, dan tiada tersalah dan tiada diam daripada berkata-kata. Allah Ta'ala itu berisi sifat kalam. Tuhan itu ada bisi pandir, tapi pandirnya Tuhan tidak berhuruf, tidak bersuara. Bapak gurunya, kayak itu Pak. Tuhan itu bila sidin berpandir, hurufnya kadada, suaranya kadada. Lalu pang-Quran itu apa guru? Maka jar Quran itu kalamullah. Quran itu jar kalam Allah. Maka huruf Quran ada. Maka suaranya bila kita baca ada. Kayak apa itu? Al-Quran disebut kalamullah karena yang di Al-Quran tersebut bersesuaian dengan maksud yang telah diterjemahkan oleh Nabi Muhammad dari kalam aslinya Allah. Tapi nang itu tuh lain yang disebut kalamnya si Allah tadi, lain. Kalau itu namanya Quran. Quran itu sudah berhuruf, ada huruf, ada suara. Cuman maksud yang ada di Quran ini bersesuaian dengan apa yang dimaksud oleh Allah yang berkalam dengan tiada huruf, tiada suara. Oh, lebih paham ya. Allah Ta'ala tuh berpandir. Misalnya berpandir apa gitu. Nang tahu kisah pandir ini kan Jibril. Lalu kemudian Jibril ini datang mengantar ke Rasulullah. Nah, si Jibril ini yang diistilahkan bahasanya penterjemah. Istilahnya itu kayak itu. Penterjemah yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu istilahnya. Nah, kalam Allah yang di dalam ilmu tauhid itu tidak memiliki huruf, tidak memiliki suara. Tapi tatkala sudah kalam itu disampaikan kepada Jibril, Jibril membahasakan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh Nabi Muhammad. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah juga yang paling tahu dan Rasulullah juga yang paling mengerti atas itu semua. Nah, namun dalam kata-katanya kita, keseharian kita, kalamullah itu pasti yang ditujukan itu adalah Al-Quran. Pembacaan kalam ilahi. Sampai diulah orang jadi MC itu kalam ilahi. Ada kegempangan lah Rasulullah waktu nerima wahyu itu ya. Uyuh nerima wahyu tuh. Wahyunya ke Jakarta bang sakone. Waktu Nabi itu nerima wahyu, jakanya kita nih hancur awak kita. Karena si kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu disampaikan sekira kayak apa awaknya si manusia nang menerima ini, kawak menerima kayak itu. Oh, kan ada kegembangan, jakanya awak kita itu selesai. Makanya ada riwayatkan Nabi itu bila mendengar apa dapat wahyu ya, kayak mendengar bunyi lonceng, nyaring, menginging di telinga sidin. Itu kan dibahasakan oleh Nabi aja. Seandainya itu diandak taka kita, ya Nur Jibril, ini aku memberikan wahyu, bung turun akan Jibril, ulun nih kada Nabi, langsung mati ya. Bluk, langsung mati itu aja. Hanya sedikit sahuruf sahuruf, hanya diartikan sahuruf, diterjemahkan sahuruf, hanya lundangan mati sudah. Ada tahan awak kita nih. Hanya Rasulullah yang mampu. Nah, kemudian Rasulullah ini membahasakan, menyampaikan kepada umat, oh kayak ini rumusnya, kayak ini nanti kehendaki Allah, kayak ini nanti kehendaki Allah. Disampaikan Nabi bagaimana. Dan kalamullah.
Makanya sampai artinya Al-Quran itu dihargai benar. Kalau oleh agama kita dihargai benar oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah madahkan pahalanya seini, seini, seini. Tidaklah engkau membaca alif lam mim itu satu huruf. Melainkan alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, lam mim satu huruf. Berarti ketika baca alif lam mim ada tiga huruf. Bila di luar sembahyang paling minim pahalanya 10 kebaikan. Baca alif lam mim aja dapat 30 pahala. Wah, itu dihargai karena apa namanya Al-Qur'an itulah yang menjadi apa namanya yang dibahasakan sebagai kalamullah, dibahasakan sebagai kalamullah. Nah, sedangkan kalamnya kita itu ada huruf, ada suara. Bila kada berhuruf, kada bersuara, orang kada ngerti kalamnya kita. Orang bisu gini deh, hurufnya masih ngah aja. Ngah bang hurufnya. Walaupun nanti hiau busuk atau julak tetap angah. Ngah aja si bisu nih. Ngah aja. Julak jurang. Ngah tetap ngah aja. Ada aja kalau juga tah bacaannya tamputnya. Manusia ini kalamnya terbatas. Contoh kalam kita terbatas lah. Kita ini orang Banjar. Bekandir orang Jawa bisa. Atau kalam kita terbatas caranya. Namun kalamnya Allah Ta'ala biar nah, itu luar biasa benar Sidin. Bahkan Sidin mau olahkan bahasa itulah. Sidin mau olahkan berbagai macam bahasa. Nah, kalam Allah menurut ilmu tauhid tadi kada bahuruf, kada bersuara. Di situ itu loh. Ingat situ gitu loh. Jadi malam ini kita belajar sama basar kalam. Nah, 3 puting itu. Sama basar kalam. Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha berpandir aja, berkata-kata. Nah, itu tadi. Pahamnya kalau bina minik nih. Tuhan tadi ya kada berhuruf, kada bersuara, jar kalam. Tapi kenapa maka jadi Qur'annya? Ya lah ya. Nah, itu pikirkan habian dihimat situ. Jurang Al-Quran itu sudah bersesuaian maknanya dengan kalam Allah nang kada berhuruf kada bersuara tadi itu ya sudah dijelaskan kan tapi ditakuni lagi itu tah dibehimat menjarakan ya boleh aja ya wah belajar tauhid ujungnya betul aja gila kawan ibahnya jurang apa majezub kadinya majezub nyanyok ada orang majezub tuh orang tinggal hanyut saking mesranya lawan Tuhan sampai kada merasa lagi lawan makhluk. Adanya ini kada akibat mikirakan itu lalu nyanyok. Nah, makanya jangan terlalu berpikir behihimat lah. Sadangnya aja makanya Habib Zain bin Sumit itu menyampaikan mewanti-wanti artinya bahwa guru-guru kita kata beliau mengajarkan tauhid itu yang sedang-sedang saja. Yang level pertengahan yang supaya orang awam itu bisa lekas memahaminya. Kadang artinya behimat didalami nang talalo benar tak? Ada itu. Nya standar asal tahu aja orang awam tuh lapas fardu ainnya. Nah itu tah bahasanya tuh seperti itu. Ada nang remake kaminting kayak itu nah. Sampai nang remake kaminting istilahnya tah. Jika ibarat mulai berbaju sampai telanjang. Ada nang kayak itu tuh ada. Nang artinya bila sudah standar pemahaman orang awam itu nerima ya sudah itu tuh sudah paham makna asyhadu alla ilaha illallah lawan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tuh sudah cukup di situ. Di situ dulu lah minta ridho, minta halal, minta maaf. Mudah Allah Ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, kabul, sabarataan hajat, hidup kita berberkah, anak cucu salihin salihat, sabarataan kita selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ala tilkan niyah wa ila qudratin